Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yusuf. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Jadi, dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion atau nilai dan logos yang berarti teori, yang berarti teori tentang nilai. Sumantri menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan sebagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral sehingga nilai keguruan ilmu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik dan buruk, benar dan salah, serta tata cara dan tujuan. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar. Yang pertama, etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin mores. Kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai. Yang pertama, nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Yang kedua, nilai absolut atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sejak masa lampau dan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi atau sistem politik, maka sebaliknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Yang ketiga, filsafat sebagai metodologi. Dalam memecahkan masalah, dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah-masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana, maka biasanya masalah tidak akan terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, penjelasan tentang aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia.
Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu atau validitas dan signifikan konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Rountree dalam Educational Technology in Curriculum Development antara lain menyatakan bahwa oleh karena teknologi pendidikan adalah seluas pendidikan itu sendiri, maka teknologi pendidikan berkenaan dengan evaluasi kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar serta masalah-masalah. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir skeptis dan sistematis tentang belajar dan mengajar. Yang kedua, aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seseorang tenaga pendidik akan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas terbaca dan kokoh. Aksiologi menurut filsafat dunia. Menurut idealisme, aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Pokok pemikiran idealisme yang pertama meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Yang ketiga, kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. Yang keempat, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Yang kelima, idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Yang keenam, menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Pokok pemikiran realisme yaitu yang pertama, pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam alam nyata. Hal ini tidak diubahnya seperti sebuah gambar hasil lensa kamera yang merupakan representasi dari gambar aslinya. Yang kedua, suatu teori dianggap benar bila memang real dan secara substantif ada dan memang benar, bukan menyajikan fiksi. Yang ketiga, konsep filsafat menurut realisme adalah metafisika realisme, humanologi realisme, epistemologi realisme. Yang keempat, hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Yang kelima, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran, sebab pendidikan mengembangkan semua kemampuan manusia. Menurut realisme, idealisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19 dengan memasuki abad ke-20. Realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada di dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti beranggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita.
Bagi kelompok realis, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengannya. Menurut pragmatisme, istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang artinya perbuatan atau tindakan. Isme di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya, yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it works, yaitu apabila teori dapat diaplikasikan. Menurut eksistensialisme, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri berasal dari bahasa eks, yaitu keluar, dan sister artinya berdiri. Jadi eksistensi berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Filsafat eksistensi tidak sama persis dengan filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme lebih sulit ketimbang eksistensi. Dalam filsafat dibedakan antara esensia dan eksistensia. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.